Dalam hidup saya berprinsip seperti ini. Organisasi jadikanlah bukan mata pencarian, tapi jembatan untuk mencari rezeki. Sepakat. Karena saya berprinsip semakin banyak teman, semakin banyak rezeki. Wih, Bang Mat Robin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Bang? Alhamdulillah baik. Ya, waalaikumsalam dulu dong. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabar Bang? Alhamdulillah, jangan ngomong Mas saja. Oh, Mas aja? Iya, Waduh. walaupun orang Betawi, saya harus senengnya panggil Mas. Karena kalau untuk bicara Mas itu lebih akrab kita. Oh gitu ya? Iya. Agak canggung juga saya ini manggil Mas, tapi nggak apa-apa lah. Enggak, Mas, abang tampangnya Mas mirip Mas-mas. kalau saya emang kelihatan Mas-mas Gitu ya? turunan Jawa. Iya, biar lebih akrab aja gitu. Oh iya, siap 86 kalau begitu. Bang apa Mas kan Mas Robi, Mas Robi. Mas Robi aja, nama depannya jangan dipanggil. Gak usah. Kalau Mat kita banyak Betawi. Nah dah. itu makanya Mas Mat Robin apa gimana gitu. Mas Robi. Mas Robin, waduh, Mas Robi ya. Iya. Oke, kita baru ketemu 3 kali sama ini Bang ya. Iya. 3 kali sama ini dan ya sebenarnya saya baru sedikit nih mengenal Abang. Oh gitu ya. Mas, Banyak Mas, boleh. Mas. Boleh banyak kok boleh. Buat ya lebih banyak tahu dari senior saya kalau itu kalau banyakannya informasinya. Nah sekarang saya pengen tahu sendiri nih dari Bang Mas Robin. Ya abang aja deh kalian Iya, canggung bener ya. makanya susah biasa manggil Bang. Iya oke dah ya. Kecuali Gitu ya, Bang. enak aja, yang Iya. enak aja. Yang enggak canggung. Ini baru pertama nih ngalamin host namanya grogi di awal. Oh gitu. Iya biasanya narasumbernya yang grogi duluan. Oh, gitu. Ini kali ini kita kalah ini udah kebiasaan kali ya. Enggak. Kelamaan di organisasi kali ini lawannya nih. Enggak bukan. Kelamaan megang ulegan. Oh, legan. Kalau kata Bang Jaya biasa ngulek gitu. Oh biasa ngulek. Nah Bang Robin ini dulunya bisa dibilang kalau ada orang istilahnya gitu ya, from zero to hero. Wih. Wah, Kalau abang ini saya lebih ngelihatnya from nothing to be something. Dari yang nggak ada apa-apanya sampai terlihat menjadi apa gitu. Amin, Seperti amin, mutiara terpendam, bilangnya begitu ya. Kayaknya karena waktu itu saya dengar ada pengalaman yang cukup lumayan pahit. Wah banyak. Banyak ya, Bang? Banyak. Ya. Waktu mau masuk organisasi sampai akhirnya sekarang jadi pengusaha begitu Bang ya. Bukan pengusaha Habis- sih. Ya saya pengangguran sebenarnya sih. Oh pengangguran ya. Emang Baik, kalau berbicara masalah hidup, karir, Ha-ha. tak luput. Kalau berbicara karir lebih banyak sedihnya dibanding senangnya. Cuman saya orangnya orang lepas. Oh. Saya salah satu orang yang gak terlalu beban banyak. Karena saya yakin manusia itu pasti diberikan kesempatan oleh Allah. Betul. Untuk kita bisa berubah, untuk menjadi besar. Betul. Untuk kita menjadi tenar, untuk menjadi kita sekarang ini ya saya hanya ya mungkin salah satu orang yang beruntung kali ya. Oh gitu. Tapi kan dalam perjalanannya bisa berkata seperti itu. Di perjalanan apa itu tuh sempat ada apa namanya istilahnya? Aduh ya Allah gimana ini saya harus bagaimana gitu. Sempat ada nggak kalimat gitu? Oh, banyak Bang, banyak. Banyak. Jadi kalau berbicara pengalaman hidup saya, Ha-ha. banyak yang saya alami gimana ya, dalam hidup saya nih banyak kegagalan sebenarnya awalnya. Cuman saya yakin dan saya percaya bahwa setiap manusia itu pasti ada masa emas. Masa emas. Iya, karena kalau Feng Shui Cina itu kan Iya. kalau di Cina itu kan ada Feng Shui-nya, Mas. Iya betul. Ha-ha. Jadi kalau kata orang Cina dulu, kalau kita umur 15 tahun sampai 20, kalau belum ada kesempatan untuk maju, lanjut lagi dari umur 25 sampai 30. Kalau 30 belum ada, dari 25 30 nggak ada, lanjut lagi dari umur 30 ke 45. Iya. Kalau 45 nggak ada lagi, 60 sampai wah, kalau udah dapat dari 60 pengen wassalam. Tapi Bang Cuman Rob- saya alami, yang saya alami dari pribadi saya, alhamdulillah saya ya diberikan Kesempatan. nikmat, Oh, nikmat. diberikan ya mungkin rezeki yang beda kali ya teman-teman. Teman semua sama lah, biasanya kita bekerja. Umur 25 lah. 25 tahun. 25 tahun, alhamdulillah Allah mengasih jalan saya bisa seperti ini. Ya coachingnya satu sih,
kerja keras itu aja. Betul, sepakat. Kuncinya satu, kerja keras. Nah, tapi aslinya Bang Robin ini asli Betawi kan? Saya Betawi. Saya Betawi asli, Betawi Kembangan. Kalau kata Bang Jai, orang pinggiran ya. saya kalau berbicara Betawi, saya Betawi tok-tok. Kalau kata Betawi namanya udah mat kan. Kalau mat itu dia. Mat itu ada panjangan ya, Mas. M-nya itu manusia. Matnya amanat. Matnya Iya. Ini baru tahu saya. Apa semua mat begitu apa? Ada beda. Mungkin saya doang kali sih. Karena kalau saya orangnya gitu. Jadi ya kita harus yakin bahwa setiap nama itu adalah rezeki. Setiap nama itu mungkin semua doa orang tua. Ya mungkin ya karena kebagiannya mungkin lahir kali saya. Jadi namanya pendek. Iya, saya yakin saya punya cita-cita satu, gimana caranya mengangkat derajat orang Betawi. Itu. Ya mohon maaf ya, bukan orang Betawi sekarang ini bodoh, bukan. Saya yakin orang Betawi itu pintar semua. Betul, saya percaya itu. Cuman selama ini tidak pernah diberikan kesempatan, tidak pernah ada bahasanya orang Betawi itu unjuk gigi untuk menampilkan dia punya potensi. Kayaknya itu belum ada, makanya saya berpikir seperti ini. Gimana caranya mengangkat derajat Betawi itu melalui seni dan mata kerja. Iya. Karena kalau saya lihat ini kan musisi-musisi Betawi pada udah tua-tua semua. Iya, betul. Bang Ben. Betul. Terus ada lagi gitu ya. Almarhum ya, ada lagi Bang Bodong, ya seniman-seniman betul. Sekarang ini nggak ada gitu. Makanya saya generasinya kayak seolah-olah terputus gitu ya. Nah, saya berpikir gini. Gimana caranya menciptakan Betawi yang sekarang modern, Betawi yang tidak dianggap sebelah mata. Wih, luar biasa. Makanya kalau berbicara Betawi, orang notabene-nya pasti malas gitu. Karena mindset itu nggak bisa hilang. Ya, mindsetnya itu. Iya, nggak bisa hilang mindset itu. Dan saya ingin merubah bahwa orang Betawi ini bisa. Tuh, bahkan cita-cita saya, gimana caranya orang Betawi itu bisa jadi gubernur. Gitu. Harus ya, karena ya mohon maaf ya. Jadi raja di wilayah sendiri. Iya, maaf ya kalau berbicara saya main di organisasi, tujuan saya seperti itu. Karena saya punya tujuan gimana nih biar kita nih nggak terpandang sebelah mata. Berarti dia kepengen jadi gubernur nanti ke depannya. Amin itu amin. Mudah-mudahan Bang Jai doain kan. Amin. Ya, harus ya enggak. Karena cita-cita dulu yang penting. Ya, itu karena gitu, Mas. Karena mohon maaf ya, dari era kepemimpinan awal Bang Nios, ada lagi Ali Sadikin. Betul. Bang Poke. Betul. Satu lagi sekarang ini Ahok. Ya, ini udah gado-gado lah kalau Betawi menurut saya. Karena figur-figur Betawi terlahir itu Bang Edi Nalapraya dulu pernah jadi wali kota, itu pun bukan gubernur. Jadi dengan kondisi seperti ini, saya coba gimana caranya ya kita muncul, kita ngurusin kampung. Betul. Ya makanya saya ikut organisasi nih, diajarin sama Bang Jai. Nah, itu iya. Makanya kalau berbicara organisasi, guru saya Bang Jai. Iya. Bang Jai. Terus ada senior saya juga Bang nih, Kusnan. Bang Kusnan. Gitu. Tapi menurut informasi yang pernah saya dengar gitu ya, bahwa kalau ketika Bang Robin itu masuk ke organisasi sempat katanya nggak dilihat. Wah, iya. Maksudnya gimana itu ya? Coba tolong ceritain. Masa-masa itu tuh maksudnya kayak gimana gitu? Kalau saya utik-utik bawang, Mas. Ya? Utik-utik bawang. Utik-utik bawang ya? Utik bawang ya kalau digosok merah. Iya. Cuman bawang itu kan bawang pedes, Mas. Iya, bawang itu pedes, kalau udah kena mata bawang itu ngeri. Bukan main. Iya, bukan main. Makanya prinsip saya kayak bawang. Biarin walaupun saya anak bawang, tapi kalau kena mata pedih gitu kan. Widih. Maksudnya apa, dia jakem data apa gimana di sini? Iya, terkait masalah itu tergantung pada orangnya. Cuman saya berpikir seperti ini, kenapa sih selama ini saya di organisasi dikucilkan? Karena saya ini orangnya nggak bisa apa-apa, Mas. Saya terlihat seperti tidak mungkin bisa nggak bisa apa-apa kali ya. Nggak bisa apa-apa gitu. Ya mungkin ya itu prediksi penilaian orang. Betul. Objektif orang menilai saya. Cuman saya berpikir saya mau belajar. Saya ingin organisasi, saya ingin beda. Di organisasi saya pengen punya nuansa warna. Karena di organisasi itu kalau saya lihat selama ini teman-teman di organisasi tujuannya ya satu, gimana mencari finansial yang sifatnya kecil gitu. Betul. Makanya saya bilang kebetulan saya ketua, Mas. Saya ketua Karang Taruna Kecamatan Kembangan. Saya selalu mendoktrin teman-teman, kalau kita ingin besar, kalau kita ingin maju, kita ingin cepat dikenal orang, satu kita harus beda. Oh betul. Tuh, kita harus beda dengan mereka, karena dengan kondisinya kita beda ini akan membuka nuansa warna. Betul.
gitu. Jadi nggak itu aja. Jadi ada gitu. inovasi itu gitu. Bang gitu. Jadi selama ini kalau saya lihat mindset main di organisasi ya itu. Ya, kayaknya stagnan aja gitu ya. Jadi itu aja sebagai pendengar, hanya sebagai gimana caranya saya pulang dapat ongkos gitu ya. Makanya saya nggak pernah diajak gitu. Makanya saya nggak pernah diajak. Biasanya kan diajak, nggak pernah diajak gitu. Karena ya Robi mah dibilang nemenin absen gitu. Makanya saya emang nggak pernah dilihat orang saya. Mungkin ya kembali lagi ke manusianya. Betul. Gitu. Karena saya berprinsip ya kalau namanya kesempatan pasti ada lah. Itu Mas. Setuju saya. Iya. Tinggal gimana kita mau ambil atau enggak aja kesempatan itu tersebut. Iya. Nah, yang saya bikin penasaran lagi nih, apa yang membuat Mas Robin itu bisa ke posisi itu? Pengen ada rasa apa yang pengen sampai gue di organisasi harus begini, harus begitu. Itu kan pasti ada dasar-dasar, ada basic-basicnya dulu yang ngebangun prinsip itu. Gitu. Ada. Apa tuh? Kalau boleh tahu. Jadi saya awal ceritanya saya kenal organisasi itu awalnya dari temen. Dulu nggak ngerti saya organisasi itu apa sih itu. Betul, organisasi betul. itu seperti apa gitu. Iya. Dari organisasi saya belajar, bahkan saya mengerti tentang hidup manusia seperti apa. Iya. Karena kalau ya mohon maaf ya, kalau di organisasi saya ini saat ini ya jadi manfaat, saya disini dimanfaatkan orang. Saat ini. Iya, cuma saya bersyukur. Bersyukur. Iya, semakin saya dimanfaatkan orang sedikit semakin banyak. Betul. Kalau saya ikhlas gitu. Iya. Nah, kalau saya ya banyak ya orang-orang yang dibilang bodoh, dibilang gitu. Cuma saya berpikir gini, saya awal dasar saya bermain di organisasi sama gitu dari nol, dari Karang Taruna RT, RW, saya lakuin itu bahkan. Jadi saya mengerti lah teman-teman seperti apa tuh. Tidak bukan berarti saya bodoh, bukan. Dalam arti ya dulu saya sama dengan mereka seperti itu gitu. Makanya saya orangnya nggak ambil pusing di organisasi itu, walaupun secara finansial keluar duit banyak, tapi kesenangan yang ada Mas. Tapi kan keluar duit banyak kan, ini adalah cerita hari ini kan. Kalau cerita pada tahun-tahun ini, tahun-tahun sebelumnya, sebelum seorang Mat Robin menjadi apa tadi ya, pengangguran yang banyak usahanya. Sebelum itu kan ngalamin tahap proses susah dulu tuh. Oh pastilah, Nah, terus susah itu pastilah. Nah, pengen banget sampai masuk harus diawali dengan di organisasi kan begitu ya. Niat-niat kayak gitu yang bisa timbul gitu, mungkin ada orang lain lah yang punya andil juga atau bagaimana gitu. Kalau untuk andil yang selalu support saya, dukungan awal itu istri. Oh istri deh. Iya istri. Kebetulan kalau keluarga saya bukan keluarga orang organisasi. Encing saya pun apapun nggak ada orang organisasi. Hanya saya aja yang ikut organisasi. Karena saya menanamkan mindset juga dulu sama orang, sama teman-teman juga. Di organisasi nggak bakal bisa maju. Itu. Nggak bakal bisa kaya. Ya saya sendiri sebenarnya awalnya juga ragu di organisasi saya mau ngapain gitu. Betul. Kedepannya saya masuk organisasi tujuannya apa? Teman saya berpikir gini. Dalam hidup saya berprinsip seperti ini. Organisasi jadikanlah bukan mata pencarian, tapi jembatan untuk mencari rezeki. Sepakat. Karena saya berprinsip semakin banyak teman, semakin banyak rezeki. Iya. Tuh. Betul. Iya. Jujur aja. Jadi kita jangan berpikir banyak teman itu kita banyak hutang. Jangan. Betul. Itu Ya tergantung kitanya juga kalau itu. Iya, karena kalau saya berpikir gitu, semakin banyak teman, semakin banyak jaringan, semakin banyak penghasilan kita, penghasilan yang dapat potensi itu bisa kita gali kerjasama. Karena gini Mas, ya mohon maaf ya, di organisasi juga banyak yang kita mengerti, mereka yang bermain hidupnya di situ ada. Karena dinamis lah. Kalau berbicara Jakarta, kalau berbicara Indonesia, ini leluhur kita dulunya nanamnya seperti itu gitu. Organisasi ya tidak bisa kita pungkiri ya seperti itu gitu. Seperti sudah terdoktrin dari dulunya ya gitu kayak gitu, susah juga makanya kita ini generasi milenial, generasi baru ini sebenarnya dengan masuknya Bang Sandi kemarin ke Pilpres kemarin, mohon maaf ya Pilpres maupun Pilkada kemarin, sebenarnya membawa nuansa nih Bang Sandi. Betul. Membawa notabene masyarakat atau ya pemuda berpikir lebih objektif lagi, lebih merana gimana sih organisasi ini yang enjoy, yang enak, yang santai gitu. Makanya saya sangat setuju dengan gagasan-gagasan beliau gitu.
membuat inovasi-inovasi ya, baru lah, inovasi gitu ya. baru gitu. Karena anak muda itu nggak bisa dipaksain, Mas. Betul. Susah Saya setuju anak itu. muda ya. Karena saya sendiri pernah mengalami. Kalau berbicara Karang Taruna nih kan unsur anak muda nih. Ya, betul. Ya, cuma kalau dalam aturan organisasi Karang Taruna tidak membatasi. Semua adalah warga Karang Taruna. Iya, betul. Cuma membatasi umur. Dari umur 15 tahun sampai 45 adalah warga Karang Taruna. Betul. Cuman anak muda ini susahnya kalau diajak kerja susah gitu. Karena belum mengerti seperti apa tujuan di organisasi. Betul. Makanya saya berpikir gimana bibit anak muda itu biar yang punya potensi, ayo kita gali lagi. Makanya saya setuju nih dengan kondisi kayak gini, proskes kayak gini. Sekarang ya mau tidak suka, senang tidak senang ya ini sekarang kenyataan seperti ini gitu. Kita mulai Dunia maya udah harus kita perankan, harus benar-benar harus. Bahkan kalau saya punya pemikiran harus ada sekolahnya kayak gini gitu. Ya sekolahnya sebenarnya ada. Ada ya. Ada, cuma kita masih tabu gitu untuk memilih seperti itu, sekolah jurusan seperti itu. Sekarang kan sekolah itu masuknya jurusan broadcasting. Broadcasting itu nanti tujuannya kayak begini. Oh gitu ya. Iya, broadcasting. Ya mudah-mudahan lah Mas. Iya, nanti kita ada kerjasama juga sama ya tergantung Bang Jaini dah itulah. Oh gitu. Ya, karena ini mentornya adalah Bang Jaini gitu. Kalau saya cuma host dadakan. Oh gitu. Iya, host dadakan aja. Iya, Bang Jaini mau otododok apa tidak. Pokoknya apa aja bisa ya. Itu dia. Kadang yang nggak sanggup sama beliau itu adalah menjangkau aktivitas silaturahminya. Iya, itu. karena gini Mas, naik ke depan kalau berbicara organisasi ya benar yang dikatakan Bang Jaini. Terkait organisasi kita nggak bisa sendiri dan nggak bisa gede sendiri. Ada yang gedein. Kalau kita sendiri ya nggak gede-gede gitu. Makanya ada yang gedein. Tapi cupangnya ada yang gedein kan. Tapi iya, kayaknya Bang cupangnya gedein kan. Kita ngomongin Bang Jaini ntaran aja. Takutnya kegeeran dia. Oh gitu ya. Iya, ada orangnya di sini. Kita bahas kita aja dulu. Entar orangnya kegeeran bahaya. Besok pas lagi di podcast bareng sama dia, wow makin liar tuh dia. Tapi kita salut dengan beliau yang mau berbagi, intinya sih begitu. Bang Robin ini dari tahun berapa sih Bang masuk ke dunia Karang Taruna? Saya kalau berbicara organisasi di Karang Taruna adalah organisasi yang ketiga. Oh, yang ketiga Bang? Ya. Saya dulu belajar bicara, belajar ngomong seperti ini awalnya dari organisasi RT. Oh, dari organisasi. Karang Taruna RT pernah ikut, terus saya pernah. Kalau pengalaman di organisasi saya alhamdulillah lah. Walaupun nggak banyak, tapi ada. Bukan banyak tapi ada. Banyak. Maksudnya ada apanya? Ada lah, pernah ikut, banyak yang ikut organisasi. Saya pernah ikut di KNPI. Kebetulan saya juga sekarang ketua Kasgoro GM Kasgoro Jakarta Barat. Sekarang ya. Oh. Ya, terus FKDM juga Forum Deteksi Dini. Pernah ikut juga sekarang masih juga FKDM. Duluan mana masuk Karang Taruna sama masuk KNPI? Wow, kalau KNPI awal Mas. Awalnya saya ngerti organisasi ya di KNPI. Oh, awalnya di KNPI. Iya, kalau Karang Taruna ini ya belum lama lah, baru-baru ini aja. Tapi intinya di situ ya, menjalin silaturahmi sebanyak itu, mengenal banyak orang gitu ya. Karena saya berprinsip seperti ini dulu awalnya, Mas. Gimana ceritanya? Gimana saya berbicara di publik itu didengerin orang. Sebenarnya simple, awalnya konyol gitu. Kenapa sih mau ikut organisasi pengen? Gimana sih? Orang itu enak gitu ya, berbicara di depan umum didengerin. Betul, gitu. Serasa dihargai gitu. Awalnya itu motivasi saya untuk organisasi awalnya itu. Jadi berpikiran saya, wah kayaknya enak nih bisa ngobrol di depan gitu kan, bisa sambutan, bisa ini kan. Iya, dilihat dong. Iya, dilihat orang. Pasang mata, banyak ratusan pasang mata gitu ya. Tujuannya gimana? Akhirnya kayak belajar nyari di buku nggak ada Mas bukunya gitu kan. Bukunya nggak ada. Iya, saya beli buku ini nggak ada, itu nggak ada gitu. Ternyata di organisasi itu ilmunya bukan di buku, jadi ilmunya pas di lapangan kita dapat itu. Jadi semakin banyak kita berkawan ya semakin banyak. Betul. Jadi ilmu itu ada yang tersurat dan ada yang tersirat. Iya. Ada ilmu berbicara ternyata ilmu tersirat gitu Bang ya. Ternyata dicari surat-surat kagak ada. Gak ada. Makanya pas kita banyakin kata-kata Nabi Muhammad kan Iqra itu turun itu pertama kali. Iqra cuma bukan sekedar Iqra, tapi kalau sekarang tuh dalam bahasa Indonesianya literasi, membaca dan memahami. Gitu. Betul nggak Bang? Betul. Iya. Saya ngomong paham kalau gitu-gitu. Alah bisa aja. Karena tadi udah sempet
bilang banyak baca buku. Biasanya kalau orang yang sudah banyak baca buku, banyak baca referensi, terus demen bergaul, itu keilmuannya luar biasa, Bang. Beda. Menurut- Salah, ini menurut salah. Iya. Oh iya gitu. Kalau orang yang bisa sering baca buku pasti minus makanya. Iya. Kayak saya dong. Iya. Saya betul dong gitu. Saya orangnya paling malas baca. Oh, masa? Baca buku. Kadang-kadang update Facebook aja kadang-kadang suka salah gitu. Iya, saya sempat nyari sosial medianya Bang Mat Robin gitu ya. Karena sebelum datang ke sini kita cari dulu sosial medianya. Mana sih yang namanya Mat Robin? Gak ketemu-temu nih kata saya. Udah ntar aja lah. Gampang yang orangnya jelek tuh dia. Iya. Oke, Bang Mat Robin, terima kasih banyak ini. Mohon maaf, saya sebenarnya pengen banget berbicara panjang lebar sama Bang Robin karena perjalanan hidupnya lumayan panjang sebenarnya dari umur 25 sekarang udah Dia 35 sekarang. 35 udah 20 tahun ya. 20 tahun. 20 tahun melalang buana di dunia organisasi. Ya sebenarnya kalau berbicara 20 tahun sebenarnya baru sih kalau di organisasi. Baru ya? Baru kalau berbicara dengan organisasi apalagi Karang Taruna ya. Belum ada 10 tahun belum ada. Cuman saya berpikir saat ini saya prihatin dengan Karang Taruna yang ada, terutama di tingkat kota ya. Bukan berarti saya tidak apresiasi terhadap pengurus kota yang sekarang. Betul, betul. Dalam arti pengurus kota yang sekarang ini lebih dominan, lebih yang sebuah pemilihan Bang Arif gimana ya, terlalu banyak aturan yang kita anak muda ini belum paham gitu. Karena kalau saya berprinsip seperti ini, organisasi bawa enjoy lah, bawa santai, Betul. bawa enak gitu. Cuman kalau saya lihat ini di era kepemimpinan beliau ini belum ada. Cuman bukan berarti ini keputusan beliau kurang bagus, bagus tuh. Cuman belum bisa mewakili aspirasi anak muda. Kalau anak muda ini kuncinya satu, kita ingin bebas. Kita ingin melakukan ekspresi tentang dunia usaha. Kebebasan Karena berekspresi kan ya. sekarang ini kan mohon maaf ya. Kalau saya lihat ini belum ada yang mengarah ke sana gitu untuk pengurus kota yang sekarang. Mungkin belum kali ya. Makanya saya baru punya informasi gimana caranya pengurus kota ini lebih condong kita ini gimana cara menghidupkan organisasi dengan yang begitu berwarna. Makanya saya bawel. Saya salah satu orang yang bawel. Karang Taruna adalah organisasi pemerintah, Mas. Organisasi yang dibawa naungan pemerintah, yang diatur Permensos, ada undang-undangnya juga. Betul. Cuman teman-teman tidak bisa memanfaatkan itu gitu. Sebenarnya sayang kalau menurut saya. Karena organisasi Karang Taruna organisasi yang tidak lepas dari pemerintah sebenarnya. Makanya teman-teman yang dilupakan mereka. Lagi-lagi berbicaranya kegiatannya gimana cara kapan turunnya. Oh, jadi nunggu apa namanya ya? Kegiatan turunan. Iya, seperti itu. Dan juga Karang Taruna sekarang ini ya mohon maaf sifatnya gimana sih ini kapan sih dana hibah turun? Betul, Kadang-kadang yang jadi nggak ada inovasi dari sendiri gitu ya. Mindsetnya yang sebenarnya harus dirubah. Sebenarnya Jakarta Barat ini kaya. Jakarta Barat adalah ibu kotanya Jakarta. Jakarta itu ibu kota negara kan. Iya. Banyak potensi-potensi yang ada di Jakarta Barat yang harus kita gali sebenarnya. Betul. Cuman mungkin kalau daerah mungkin teman-teman di kota ini mungkin apa terlalu sibuk atau seperti apa, mungkin lupa gitu. Betul. Ya makanya saya berharap dengan adanya hal-hal seperti ini kayak Bang Jai ini sebenarnya jadi motivasi juga. Betul. Nih. Biar gimana caranya ke depan Karang Taruna tidak mencari duit tapi menciptakan uang. Betul. Karena kalau saya jiwa bisnis, Mas. Betul. Jadi apapun yang saya ukur itu harus menghasilkan uang gitu. Sama. Ini juga menghasilkan uang nanti gitu depannya. ya. Iya. Amin. Iya. Mudah-mudahan saya kemari ratingnya naik ya. Itu yang kita harapin dari Bang Mat Robin karena penggemarnya kayaknya di luar banyak. Enggak. Ya, saya bukan artis, Mas. Penggemar liar tapi. Iya. Kalau saya berpikir seperti itu. Jadi ada yang salah dengan mindset teman-teman. Bukan berarti saya tidak setuju dengan pola pemimpinan beliau saat ini, bukan. Atau sama, merasa bagus. lebih baik atau bagaimana? Bukan. Kalau bermanusia itu semuanya sama lah. Betul. Kita mau belajar juga. Saya pun belum baik juga sama. Iya. Dan di Kecamatan Kembangan yang saya pimpin ini saya anggap masih kurang bagus. Cuman kita mau berusaha gimana caranya menciptakan lebih bagus lagi gitu. Menggali informasi. Terus karena menciptakan inovasi begitu ya. Karena kita tidak bisa pungkiri sebenarnya untuk masalah sekarang ini banyak orang yang kayak mendadak dari YouTube. Banyak, Mas. Betul. Ya, banyak orang yang bisa merubah nasib dari YouTube. Betul. Makanya dengan kondisi keterobosan seperti ini yang disampaikan Bang Jai ini benar. Kita nggak bakal bisa lepas dari dunia seperti dunia digital. Iya, dunia digital, dunia maya itu nggak bakal bisa terlepas. Betul.
Sekarang ini mungkin 5 tahun ke depan mungkin dunia televisi akan hilang, Mas. Dunia televisi akan hilang. Betul. Nanti konten-konten itu iklan itu kan adanya kan konten gitu. Betul. Makanya kenapa sih itu kita bisa manfaatkan anak muda gitu. Makanya saya pulang dari sini saya akan bikin kayak gini, Mas. Iya, siap luar biasa. Karena saya gimana? Seneng kalau emang berpikiran untuk memajukan anak muda, saya seneng. Karena kalau kita sih sebenarnya berharap untuk yang ini, kita berharap setiap kecamatan atau setiap unit setelah siapapun itu masing-masing punya. Jadi gitu ya. Jadi bisa mengembangkan kegiatannya masing-masing, nggak semuanya harus terporsir di satu tempat gitu ya. Kayaknya siapalah kita menampung semua itu gitu. Berharap sih semua tempat bisa bikin kegiatan, terus memanfaatkan dunia sosial media secara baik gitu. Ya sebenarnya ini ya, Mas. Baik, Snack. Kalau ini Mas, sebenarnya teman-teman kecamatan maupun kelurahan kecil lah kalau untuk buat seperti ini. Betul. Karena kalau saya bilang organisasi pemerintah, kita ini adalah organisasi yang dibiayai oleh pemerintah. Organisasi walaupun tidak ya tadi saya bilang kita lepas dari kelurahan. Betul. Sebenarnya kalau sifatnya untuk mengembangkan potensi anak muda, saya yakin dan saya akan yakin benar. Betul. Pak Pemuda akan support gitu. Betul. Dan Pemda DKI akan support gitu. Betul. Karena sekarang di era pemimpinan Bang Anies Baswedan ini, beliau adalah gubernur sangat objektif. Beliau adalah gubernur yang benar-benar memperhatikan pemuda. Makanya moto beliau ini kan, wah, maju warganya, bahagia kotanya kan gitu. Maju Iya, kotanya, bahagia warganya. Betul, gitu. betul. Dengan kondisi-kondisi seperti ini, sebenarnya tinggal kita nih. Mereka kan hanya nunggu bola gitu. Cuma saat ini belum ada yang melakukan inovasi searah situ. Betul. Mungkin nanti pertama kembangan yang akan melakukan. Wih, luar biasa. Saya Iya. akan applause itu, saya akan ketok-ketok. Iya. Saya datang ke sana nanti kalau diundang. Amin. Iya, mungkin saya orang pertama kembangan yang akan membuat ini gitu. Oke, Bang, mau ketutup. Aduh, mohon maaf nih, kayaknya waktu kita malah dibatasin sama handphone katanya. Aduh, Karena harus beli handphone baru ya. ya karena kita pengen membuat suatu suatu inovasi tapi tanpa perlu memakan biaya banyak. Ini alat-alatnya murah semua ini, Bang. Ya, oh gitu ya. Iya, ya, jadi kalau untuk saya lanjutkan lagi tadi Ya, siap. terkait masalah. Ya inilah saya bilang, balik ke niat orangnya. Betul. Balik ke niat kita punya kemauan seperti apa. Karena saya jujur aja saya dari nol, Mas, dari nol. Saya hidup sampai seperti ini banyak halang rintangan dan kita tidak harus punya modal dulu. Kan sama kita kalau sekarang ini lihat ini mindset ini orang terbalik nih. Betul, iya. Harus punya duit baru bisa kaya. Tapi terbalik kalau saya. Iya. Emang nggak punya duit tapi. Iya. Tapi alhamdulillah, teman Iya. saya bersyukur. Ya mungkin saya salah satu orang yang bersyukur pada Allah. Ya apa yang saya mau itu ada, alhamdulillah gitu. Iya. Makanya Setelah melalui perjuangan keras pastinya. ya, pastilah itu. Ya bukan ujuk-ujuk kita jaga lilin, bukan. Takutnya ada yang penonton salah Oh gitu. tangkap. Oh iya. Nanti bilang ketua jaga lilin ya jangan ya. Insya Allah lah, kayak teman-teman perlu pahami juga. Kalau kita mau usaha pasti ada. Betul. Kalau kita mau kerja keras, kalau kita punya niat pasti ada. Yang penting yakin gitu. Itu anak muda itu yakin. Yakin ada kemauan untuk jalan. Iya, Jangan cuman- cuma yakin doang. Ya itu. Cuman saya pesan sekali lagi, hidup ini punya dua pilihan. Kita bekerja atau nyari kerjaan. Betul. Iya, kalau bekerja ya kita takarnya segitu-segitu Iya, aja gitu. ah. Kalau kita nyari kerja, tapi kan nyari kerjaan. Makanya Betul. saya bilang, saya pernah share di grup WA. Namun ada yang balas juga. Ya kan saya berpikir seperti ini. Kalau kita kerja rezeki kita ditakar. Betul. Tuh, Betul. jadi beda dengan Rizky. Kalau Rizky kan nggak tahu berapa Betul, aja kan. betul, gitu. betul. Iya, sepakat. Makanya saya jujur saya salah satu orang terakhir kerja itu saya hanya 2 tahun kerja. Oh, pernah ngalamin kerja? Pernah kerja. Saya kirain seorang Matromi tidak pernah kerja sama sekali. Kerja saya. Oh, pernah kerja ya? Awal saya kerja itu jadi cleaning service, Mas. Cleaning service malah ya? Cleaning service di Mall Puri tahun 2000 pas waktu lulus SMA itu saya. Akhirnya awal saya nggak ngerti, bingung, habis lulus sekolah mau ngapain, akhirnya saya bekerja jadi cleaning service. Itu saya alamin hampir 1 tahun kalau nggak salah ya. Setelah 1 tahun saya merasa sudah mengerti. Dia sudah jenuh juga, kalau namanya tiap hari kita ngepel kan, Betul, ngepel, iya. ngepel, nyapu, ya Waktu kan? ditentuin. Nanti ditentuin, nggak ini, akhirnya saya pindah. Waktu itu saya lihat orang kok pakainya keren, bagus gitu, putih-putih sama itu kan. Akhirnya saya masuk Sapa, Mas. Oh,
Pernah jadi sapam Jadi juga. security pernah juga. Pernah juga saya. Luar biasa. Ya, security itu kalau nggak salah hampir mau jalan 1 tahun saya. Lumayan 1 lama tahun. ya? Lama saya lama. Security komplek apa security? Komplek saya keamanan gitu. Oh. Makanya kalau kata orang Betawi jagain gaji ini jadi elder. Majikan tidur kita jagain kan gitu. Jadi elder gitu. Saya ngalamin juga jadi security. Ya pas. Nah saya semenjak saya berubah itu di kehidupan saya itu saya banyak menghayal. Karena Waktu jadi security? Iya, saya banyak menghayal karena security kan nggak ada kerjaan ya ngayal doang kan. Iya. Malam gitu. Kalau kan security kan kita ini security paling ngukurin itu mas. Apa ngitungin hari. Oh ngitungin hari malah ya? Ngapalin sinetron. Makanya sinetron kalau security itu apal semua. Iya dong. Oh. Itu kadang-kadang Iya kerjaan. Kebiasaan nungguin gerbang doang kadang ya. Itu kadang-kadang juga kadang-kadang kita wah jam sekian nih sinetron ini gitu. Makanya udah apal semua gitu. Oh, baru tahu saya. Iya security. Jadi security itu 2 kerjaannya. Ngapalin film, apa nungguin mati gitu. Iya. Ya makanya bukan berarti nggak baik. Betul, semua betul, kerjaan baik, semua betul, baik. Betul. Security juga sama kerjaan baik. Ini bagian humoris ya lah. Iya, bukan berarti saya tidak suka dengan teman-teman yang kerjasama, bukan. Betul. Karena saya bukan mengalami gitu. Cuman ya kerjanya seperti itu gitu. Iya. Cuman yang lebih capek sapam itu sama mall mas. Kalau sama mall kaki kita gede. Oh pernah kerja di security mall? Oh nggak pernah. Cuman gede kayak kita, jalan mulu kan. Jalan mulu, nggak boleh duduk, bener. Iya nggak boleh duduk, ya kan larian mulu. Terus setelah dari security itu masih lagi berlanjut saya main di pameran dulu saya. Pameran Saya ikut sebagai? kontraktor pameran. Udah masuk ke sana? Masuk saya gotong-gotong kayu. Engineeringnya lah kalau bilang. Engineering ya. Itu hampir 3 bulan. 3 bulan setelah saya menikah, saya berpikir lagi, kok hidup saya begini-begini aja gitu. Iya. Saya berpikir ada yang salah dalam hidup saya gitu. Karena saya pikir kalau namanya kesempatan, saya pernah dapat wejangan bukan dari guru tapi dari orang Cina. Hidup lu kalau lu bukan yang berubah siapa lagi gitu. Makanya saya itu percaya itu dengan kondisi pernyataan seperti itu saya percaya. Betul. Jadi hidup kita ini yang nentuin bukan orang lain, tapi yang menentuin kita sendiri. Kita maunya kayak gimana nih? Kalau on tracknya seperti apa? Apa kita mau jadi penonton? Apa kita mau jadi pemain? Apa kita masuk di arena sebagai penglihat, sebagai pengamat gitu? Makanya saya tukang kritikus? Iya, makanya saya berpikir gitu. Apa ya kira-kira bisa dapat duit cepet gitu, bisa jadi kaya cepet gitu. Saya berpikir itu, udah nemu gimana caranya saya. Dulu awal-awal sekali main di organisasi saya main di kelurahan mas. Gitu. Makanya teman-teman begini, kalau selama ini mohon maaf ya di tingkat pemerintahan kita yang bermain itu orang mana-mana gitu, bahkan ada singkatan bambu kuning gitu. Iya. Jawa kuningan. Bambu kuning kan, ada Bang Jawa bambu kuning kan. Ya. Bukan berarti kita ini. Jadi berpikir teman-teman ini kadang-kadang ada yang salah gitu. Kelurahan deket. Kalau kita aktif sebenarnya di sana rezekinya ada aja. Betul. Ya, kita ngurus KTP atau apa itu saya lama di situ mas, di kelurahan lama tuh. Oh gitu. Iya sambil kita bermain. Jasa ya. Jasa yang bantu orang bikin KTP apa. Ini prinsip saya gimana caranya pulang nih bawa uang untuk keluarga. Itu lama juga. Disitulah awal cikal bakal saya ngerti dunia organisasi setelah main di pemerintahan seperti itu mas. Karena sebelumnya udah terbiasa dengan menjajaki pelayan jasa ya. Iya, satu seperti itu. Kedua juga kita sudah mengerti ya ternyata kalau di Pemda seperti ini gitu. Ya sebenarnya teman-teman kembali lagi itu kemauan kita. Kemauan betul. Kalau ada kemauan insya Allah ada. Iya betul. Oke Bang Martulvin, sebenarnya saya pengen lagi panjang lebar karena materinya kalau Bang Robin itu pengalamannya udah terlalu banyak ya. Tadi yang security lah, cleaning service lah, belum itu kayaknya baru 50% dari historinya kayaknya, malah nggak nyampe 50% ya kayaknya ya. Cukup lah, iya. Oh lebih dari 50%? Iya. Alhamdulillah kalau begitu. Saya masih berharap Bang Mat Robin mau datang lagi ke sini, sharing-sharing lagi pengalaman dan apa segala macam. Kalau punya kritikan, saran, bebas lah terserah Bang Mat Robin. Yang kita pengen tahu dari Bang Mat Robin sendiri. Untuk sementara kita batasi dulu karena handphonenya takut ngehang. Iya, karena kameranya masih pakai handphone. Terima kasih banyak buat Bang Robin. Ya, boleh ngasih seremoni? Siap. Ya baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutama saya berpesan kepada pemuda, Betul. hindari narkoba.
dimanapun saya berbicara hindari narkoba. Saya punya pengalaman buruk tentang narkoba, bukan berarti saya next pelaku, bukan. Oh, bukan. Dalam arti gini, seperti ini. Kalau kita udah kenal dunia itu, selesailah hidup kita. Betul. Saya yakin selesai hidup kita. Betul. Makanya sekarang ini pesan saya jauhi narkoba. Kebetulan hari ini tanggal 26 Juni hari bebas narkoba. Makanya saya minta teman-teman pemuda sehat tanpa narkoba. Sehat tanpa narkoba, luar biasa. Itu dari saya. Terima kasih, Mas. Oke, terima kasih Bang Marufin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.